bagi para rekan-rekan yang sudah meluangkan waktunya. Dan saya selalu yakin bahwa kalau kita punya uang banyak tapi kita tidak punya waktu, itu sama aja kita sebenarnya nggak punya apa-apa. Artinya waktu adalah menurut saya komoditas yang jauh lebih berharga dan jauh lebih mahal daripada uang. Makanya saya ingin berterima kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir malam ini karena sudah meluangkan waktunya yang merupakan hartanya yang sangat berharga untuk hadir di sini. Dan saya juga ingin sebisa mungkin menghargai Bapak Ibu dengan cara kita mulai on time ya. Nah, ini sudah mundur 6 menit, tapi menurut saya tidak apa-apa karena kita tadi menunggu yang masih antre, bukan menunggu yang belum datang ya, menunggu yang masih antre. Nah, sekarang karena yang masih antre sudah masuk semua, udah duduk semua, saya ingin langsung mulai aja tema webinar kita kali ini. Saya share screen dulu ya. Oke. Oke, jadi malam hari ini kita akan belajar, saya akan sharing bagaimana caranya, cara yang mudah, cara yang simple untuk mendapatkan profit yang konsisten. Nah, kalau teman-teman nanti ada yang apa namanya, ada yang ingin bertanya, silakan ditulis di chat. Nanti setelah selesai saya menyampaikan pemaparan, saya akan jawab pertanyaan-pertanyaannya, silakan. Oke. Jadi bagaimana cara membangun sistem trading forex yang mudah dan bisa memberikan profit yang konsisten. Kenapa saya mengatakan sistem? Karena kita harus memperlakukan trading forex ini sebagai sebuah bisnis ya. Sebagai sebuah bisnis karena bisnis itu adalah membangun sistem sebetulnya. Apa sih membedakan kita bisnis dan kita sebagai seorang pedagang? Bedanya apa sih? Seorang pebisnis itu membangun sistem. Sedangkan kalau seorang pedagang, dia melakukan jual beli, membeli harga murah, menjual di harga yang mahal. Sehingga dapat untung di selisihnya, itu yang namanya pedagang. Sedangkan kalau kita pebisnis, kita melakukan perdagangan, tapi dengan sistem. Nah, kalau misalnya kita di bisnis restoran misalnya, yang kita jual apa sih? Makanan. Kita beli bahan baku makanan dengan harga yang murah, kita masak, kita berikan nilai tambah, dan kita jual dalam bentuk makanan yang udah mateng, seperti itu. Jadi beli di harga murah, kita olah, kita jual dengan harga lebih mahal, dapat untung selisihnya. Nah, ketika kita mempekerjakan koki, mempekerjakan waiter, waitress, mempekerjakan kasir, ada bagian marketing, ada bagian pembuatan konten, ada bagian sistem franchising-nya. Nah, itulah yang namanya bisnis. Makanya dengan menggunakan analogi itu di forex juga sama. Kalau kita hanya melakukan jual beli ngasal aja, nah itu satu bisa jadi gambling, bisa jadi itu spekulan. Tapi kalau kita menggunakan sistem, nah di sanalah kita membangun bisnis. Apalagi kalau kemudian sistemnya ini bisa kita delegasikan seperti itu, udah otomatis. Nah itu lebih dahsyat lagi. Oke. Nah tapi sebelum saya masuk ke materi, saya mau membuat sebuah disclaimer dulu ya. Disclaimer-nya adalah di webinar ini saya tidak akan menjual apapun. Jadi ini bukan webinar untuk jualan. Jangan khawatir gitu ya. Jangan khawatir nanti Anda yang berpikir, wah nanti di akhir webinar nih jangan ada jualan. Oh tenang, saya tidak menjual apapun di sini ya. Ini adalah untuk mengedukasi, mungkin memperkenalkan bagaimana caranya mendapatkan profit yang konsisten atau jauh lebih konsisten dibandingkan kalau kita tidak menggunakan sistem dan kita hanya asal aja jual beli. Jadi di sini saya akan coba share bagaimana caranya. Oke, jadi di sini penekanannya adalah profit yang konsisten, bukan profit yang besar. Karena gini, kalau kita ingin profitnya besar sebenarnya bisa. Gimana caranya? Lot size-nya aja besarin. Jadi transaksinya kita besarin lotnya, otomatis nanti profitnya bisa besar juga. Tapi di saat yang sama resikonya juga besar. Nah, makanya supaya kita konsisten dan jangka panjang, nah disinilah yang saya akan share bagaimana caranya, seperti itu ya. Jadi tidak sama dengan profit yang besar. Oke, ada dua aturan kalau kita mau trading forex. Aturan yang pertama, selalu pasang stop loss. Nah ini udah mulai masuk nih.
Selalu pasang stop loss. Jadi jangan berpikir karena udah menggunakan sistem yang bisa peluang profitnya lebih konsisten, ya sudah, saya pasang posisi, tidak pasang stop loss. Salah, gitu ya. Stop loss nomor 1. Saya pernah belajar trading forex dari satu orang di Singapura waktu itu, bayarnya 3.000 Sing dollar, 30 juta, belum termasuk hotel, belum termasuk pesawat. Baru kelasnya mulai, kalimat pertama yang dia katakan adalah never trade without stop loss. Jangan pernah trading tanpa stop loss. Dan para trader profesional semuanya selalu menggunakan satu yang namanya stop loss. Kenapa? Karena stop loss adalah sebuah mekanisme untuk kita membatasi resiko. Itu yang penting. Kita batasi resikonya. Profit itu bisa kita besarin atau bisa kita konsistenkan, tapi resiko harus selalu kita minimalkan. Ketika saya sebagai seorang investor pun ada sebuah bisnis yang ditawarkan kepada saya selalu berpikir apa resikonya. Jika resiko terjadi, apakah saya masih bisa hidup dengan tenang atau saya akan kepikiran? Kalau jawabannya adalah saya akan kepikiran, saya nggak akan invest di sana. Sesimpel itu. Ketika saya trading, saya selalu menggunakan resiko 3%. Ketika dalam satu trade, resikonya lebih dari 3%, saya tidak akan masuk ke dalam trade tersebut. Saya membatasi resiko saya di 3% dalam setiap trade-nya. Jadi, kalau misalnya gini, saya mulai dengan modal $1.000 misalnya. Setiap kali trade, setiap sekali open posisi, saya membatasi resiko saya 3% atau $30. Dengan kata lain, untuk modal saya habis, saya harus kalah 33 kali berturut-turut. Sekali lagi ya, berturut-turut. Seperti itu. Nah, nanti bagaimana teknisnya saya akan share. Tapi intinya, aturan nomor 1, selalu pasang stop loss. Nah, ini penting banget. Nah, yang kedua, aturan yang kedua, selalu ikuti trading plan Anda. Apa itu trading plan? Rencana trading. Apa sih maksudnya? Analoginya gini, kita mau membuat sebuah bisnis, harus ada rencana dan kita mengikuti rencana tersebut untuk mengeksekusi bisnis kita. Siapa yang mengawasi kita dalam kalau dalam bisnis, misalnya bisnis restoran gitu ya, kita sebagai dirut di bisnis tersebut, sebagai CEO di bisnis tersebut tentu saja membuat plan kan. Nanti pemasarannya seperti ini, nanti pembayaran suppliernya seperti ini, nanti recruitingnya seperti ini, lalu nanti kita buat plannya. Plan ini kita kemudian presentasikan di mana? Di rapat umum pemegang saham. Nah, jadi para pemegang saham, para komisaris semuanya berkumpul dan mereka bertanya, Pak Dirut, gimana nih rencana kamu supaya bisnis kita profitable? Nah, Dirutnya menyerahkan satu yang namanya apa? Business plan. Nah, jadi dengan adanya business plan itu, kita tinggal mengikuti saja, mestinya banyakkan menangnya, seperti itu. Jadi, kalau kita punya business plan yang baik dan dieksekusi dengan baik, sebenarnya banyakkan menangnya. Apalagi kalau kemudian kita berkonsultasi dengan yang sudah expert. Apalagi kalau kemudian kita belajar dengan mentor yang memang sudah berhasil, seperti itu. Bisnis sebenarnya bisa lebih kecil resikonya kalau kemudian kita punya plan yang mapan, yang baik dan jelas, dan kita ikuti plannya. Trading pun sama. Sekali lagi, mindset menjalankan trading forex itu harus seperti mindset kita dalam runningkan sebuah bisnis. Sesimpel itu. Jadi, kita harus punya plan. Nah, plan itu seperti apa sih? Nanti saya akan jelaskan. Nanti saya akan perlihatkan contoh trading plan yang saya pribadi gunakan, dan ini sangat sederhana banget. Kalau kita mau bikin bisnis yang paling gampang, cuma tadi misalnya restoran ya, kita harus pikirin suppliernya bagaimana, pemasarannya bagaimana, promosinya bagaimana, lalu kemudian pencatatan keuangannya bagaimana, pajaknya bagaimana, recruitingnya bagaimana, lalu kemudian untuk pemilihan tempatnya bagaimana. Kalau tempatnya ternyata daerah pertokoan itu bagaimana, itu kan banyak sekali yang harus kita harus kita planningkan. Sedangkan kalau dalam trading forex, ini kita bisa buat trading plan dalam 2 baris. Sangat gampang sekali. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana trading plan-nya. Oke, jadi ini ya kuncinya, jangan pernah jatuh cinta dengan trading forex. Apalagi jatuh cinta dengan posisi trading yang kita ambil. Kadang-kadang susah move on. Dalam arti gini, ketika sebuah posisi kita lihat, wah ini udah floating minus nih, udah banyak banget nih, tapi mau ditutup kok sayang, nanti harganya keburu balik,
kok rasanya kita jadi attach banget sama posisinya. Jangan. Jadi ini adalah bisnis dan bekerja dengan sebuah sistem, dan kita sebagai dirutnya ya, sebagai eksekutor dari sistem ini, itu seringkali kita harus tanpa perasaan. Jadi benar-benar execute ya sudah, lupakan, tinggalkan. Sesekali kita awasi, mungkin ada yang perlu kita kita lihat, kita pantau lagi, tapi kalau nggak ada ya udah tinggalkan saja. Seperti itu. Jadi semua all by system. Nah ini contoh trading plan. Saya langsung perlihatkan, ini adalah contoh trading plan yang saya pribadi gunakan dan saya jalankan. Ini sangat-sangat simpel sekali. Hanya dengan 2 baris saja. Sebenarnya baris ketiga ini untuk penjelasnya saja nih. Oke, jadi gini, saya mulai dengan modal awal $1.000. Dan trading plan saya itu adalah profit and loss per hari 30 pips atau 300 poin. Atau dengan kata lain, kalau saya trading misalnya dengan 0,1 lot size saya adalah akun mini di 0,1, maka saya akan loss atau profit $30 per harinya. Per harinya. Oke? Nah, jadi seperti itu. Jadi risk reward-nya 1:1. Jadi antara saya make or lose $30 every day. Modalnya $1.000. Jadi 3%. Sesimpel itu. Mungkin Anda mengatakan, wah 3% tuh kecil juga ya. Oke, satu hari 3% mungkin kecil kalau dengan deposit $1.000. Tapi bayangkan gini, kalau kita tradingnya misalnya selama 10 hari dalam sebulan. Artinya 20 hari sisanya kita terserah deh, mau liburan, mau jalan-jalan, mau kerja di kantor, mau main sama anak, bebas. 10 hari kita trading dengan plan seperti ini, ya profit kita sudah $30. 30%. 30% dalam waktu sebulan, itu oke banget. Karena kalau perbandingan kita dengan bisnis seperti Microsoft misalnya, profitnya mungkin hanya 20%, 30% itu udah gede banget per tahun. Nah, gimana caranya supaya profitnya lebih gede secara angka? Depositnya naikin. Itu saran saya. Kenapa? Karena lebih baik kita main dengan lot yang kecil, sehingga kalau kita kalah masih banyak panjang napasnya. Seperti itu. Nah, risk reward 1:1 ini memiliki keunggulan. Menurut saya pribadi ya, ada keuntungannya. Seperti apa keuntungannya? Nanti saya akan jelaskan. Intinya adalah, di sini dengan risk reward 1:1, setiap posisi yang saya pasang, itu antara saya kehilangan 3% atau saya menghasilkan 3%. Sesimpel itu. Oke. Gimana caranya mencapai 3% sehari? Jadi gini, pada dasarnya peluang profit di trading forex itu 50-50. Kenapa 50-50? Karena gini, bayangin kita lempar koin, kita tos. Berapa sih besar peluangnya kita dapat kita dapat gambar atau angka 50-50. Oke? Sekarang di forex, anggaplah Anda nggak ngerti apa itu forex. Mau diajakin trading dengan mata tertutup. Misalnya, ini saya analogikan aja. Benar-benar ngasal, Anda nggak tahu apa-apa, Anda tidak menganalisa. Ketika Anda memasang posisi buy atau sell misalnya, maka pergerakan harga kalau nggak naik, ya turun. Sesimpel itu. Kalau nggak naik, ya turun. Kita nggak tahu apa-apa, kita nggak menganalisa. Kecuali gini, misalnya ada news dan di news itu mengatakan buruk buat US dollar misalnya, sehingga US dollar melemah. Nah, kita mau trading di euro USD misalnya. Ketika US dollar melemah terhadap euro, maka kita tahu euro USD itu harusnya naik. Naik euro USD karena dolar melemah, kalau euronya konstan aja tetap akan naik euro USD. Euro akan menguat terhadap dolar sehingga euro USD akan naik. Kalau kita udah tahu euro USD mau naik dan kita tahu ini bakal naik nih euro USD, kita pasang sell, itu udah pasti kita floating minus. Tapi kalau kemudian dalam keadaan tidak ada berita, dan kita juga nggak ngerti menganalisa, kita dengan mata terpejam, kita nggak ngerti apa-apa, kita cuma ditanya, mau buy apa sell? Buy, sell. Kita tinggal pilih. Sebetulnya peluangnya adalah 50-50, seperti itu. Sebetulnya peluangnya adalah 50-50, karena kalau nggak naik ya turun. Nah sekarang gini, bagaimana caranya supaya peluang kita untuk tepat lebih banyak, gitu aja. Sesimpel itu. Gimana caranya?
supaya peluang profitnya lebih banyak. Nah, makanya inilah gunanya kita menggunakan apa namanya yang tadi saya katakan risk and reward 1:1. Karena gini, kalau kita menggunakan 1:1 dan kita misalnya trading 5 kali sehari, 3 menang, 2 kalah. Menangnya plus 9%, 3% kali 3 kali menang, loss-nya 6%. Kita masih tetap profit berapa? 3% di hari tersebut. Kalau kita trading 7 kali, 4 kali menang, 3 kali kalah, hampir 50-50, kita hanya perlu 1 menang lebih banyak daripada kalahnya, maka kita udah profit 3% sebetulnya. Nah, bagaimana caranya supaya profit kita lebih banyak daripada kalahnya? Untuk itulah makanya ketika kita trading forex, kita harus tahu dua hal ini. Kita harus tahu dua hal ini. Yang pertama, kita harus tahu tren pasarnya dulu. Kenapa? Karena kalau kita tahu tren pasarnya, kita tahu posisi apa yang akan kita ambil. Kalau kita tahu misalnya nih, tren lagi naik, ya jangan pasang short sell. Pasangnya apa? Long buy. Seperti itu. Pasangnya buy aja. Kalau kita tahu trennya lagi naik. Because trend is our friend. Ini tren itu adalah seperti ombak yang kita manfaatkan karena kita mau mencapai tujuan kita, yaitu profit. Kalau ombak atau arus kita lawan, capek. Banyakkan loss-nya. Seperti itu. Banyakkan loss-nya. Makanya cari tahu trennya, kita trading sesuai dengan tema trennya. Kalau trennya lagi bearish, lagi turun, ya udah kita pasangnya sell. Sesimpel itu. Hanya dengan mengetahui hal ini saja, sebenarnya peluang kita profit udah lebih gede, jauh lebih gede daripada kalau kita nggak tahu trennya. Ada yang mengatakan kalau mau trading itu harus baca berita. Pertanyaannya adalah baca berita buat apa? Untuk mengetahui trennya. Kalau kita tahu, misalnya contohnya gini, misalnya ada sebuah berita yang mengatakan euro lagi jelek nih kondisinya, mungkin karena perdagangannya defisit mungkin, sehingga kita tahu oh euro melemah. Jadi kalau kita trading di euro USD, kita tahu euro melemah terhadap USD, maka euro USD ini akan turun, trennya akan turun. Seperti itu. Nah, ketika trennya turun, kita lihat euro USD, siap-siap pasangnya sell. Atau ketika beritanya keluar, kita lihat pergerakan pasarnya udah mulai turun, kita ikutan. Peluang kita profit lebih besar daripada kalau kita merem, main hajar aja, kita nggak ngerti apa-apa. Baca berita itu adalah untuk mengetahui tren pasar. Oke? Nah, lebih advance lagi nih. Kita udah tahu sekarang. Oke, pasarnya mau turun. Ya, kita udah tahu nih pasarnya mau turun misalnya. Pertanyaan berikutnya adalah kapan kita sebaiknya entry masuk ke pasar? Kapan sebaiknya kita mengeksekusi posisi sell kita? Nah, itulah yang dinamakan dengan timingnya. Jadi kalau kita tahu trennya, tahu timingnya, peluang profit kita, peluang untung kita itu lebih besar ketimbang kalau kita nggak tahu dua-duanya. Tahu satu aja udah jauh lebih baik daripada tidak tahu sama sekali, apalagi tahu dua-duanya. Seperti itu. Oke. Nah, supaya kita bisa tahu dua-duanya yang tadi saya sebutkan, tahu trennya dan kita juga bisa tahu apa namanya timingnya, kita bisa menggunakan alat bantu yang namanya indikator. Nah, indikator itu apa sih? Indikatornya adalah alat bantu untuk kita membuat keputusan. Jadi bukan indikatornya yang yang mendikte kita, bukan, tapi sebagai alat bantu untuk kita menganalisa, membuat keputusan. Karena keputusan selalu ada di kita sebagai CEO-nya dari bisnis ini. Selalu kita yang menentukan, seperti itu. Dan tidak ada satupun indikator di dunia yang hasilnya pasti akurat 100%. Nggak mungkin. Karena itu selalulah memasang stop loss. Indikator yang baik itu berapa persen sih akurasinya? Nah, tadi kita udah lihat di belakang. Kalau kita trading 1:1, risk reward-nya 1:1, kita hanya perlu 1 kali profit lebih banyak daripada loss-nya. Jadi kalau misalnya kita punya indikator dengan akurasi 55%, itu sebenarnya udah banyakkan menangnya di kita. Dan ketika kita menangnya lebih banyak, satu aja dari loss-nya, kita udah profit 3%. Kalau menggunakan trading plan yang tadi yang saya share seperti itu. Tapi kalau kemudian 10 kali trading, 5 menang, 5 kalah, ya sudah, tidak loss, tidak profit. Gini deh, kita bisnis Starbucks aja akan ada hari-hari bulan-bulan tertentu yang kita tekor minus. Nggak mungkin dalam trading forex
itu profit terus. Pasti akan ada hari-hari di mana Anda tekor, Anda minus, dan itu normal, itu wajar. Kalau Anda nggak siap dengan trading plan dan tidak siap mengikuti trading plan Anda, mendingan belajar dulu seperti itu. Persiapkan diri dulu karena ini seperti kita mau beli franchise Starbucks tapi nggak mau rugi, nggak mungkin. McDonald's deh contohnya. McDonald's sebuah franchise yang udah sangat-sangat udah sangat proven, sangat banyak di mana-mana. Ada nggak yang tutup? Tetap ada. Makanya kita harus selalu siap. Dan prinsip nomor satu juga selalu siapkan stop loss di mana? Di keuangan kita. Jangan sampai gini, kita punya uang misalnya 50 juta, kita trading deposit 100 juta. 50 juta saja dari mana? Dari menggadaikan rumah. Oh, jangan sampai seperti itu. Jadi misal gini, kita punya budget 50 juta. Ya udah, tradingnya 14 juta dulu aja, $1.000 dulu aja. Sisanya buat apa? Di aset alokasikan ke yang lain. Jadi ketika misalnya terjadi apa-apa dengan dana tradingnya, kita tidak menderita secara finansial. Nah, itu sangat-sangat penting sekali. Ya, balik lagi ya ke slide-nya, tidak ada satupun indikator di dunia ini yang hasilnya 100%, makanya gunakan stop loss. Dan sebuah indikator ini bisa digunakan ya, digabungkan dengan indikator-indikator lainnya. Sebagai apa? Sebagai filter dan untuk mengkonfirmasi. Bener nggak nih posisi yang mau saya ambil? Buat apa sih di filter? Buat apa dikonfirmasi? Supaya peluang untuk profitnya lebih besar lagi. Tidak mungkin 100%, anggaplah dari 55% jadi 60%, jadi 70%, jadi 75%. Udah oke banget. Seperti itu. Oke. Jadi ini kita gunakan alat bantu yang namanya indikator. Nah, jadi indikator yang saya akan perkenalkan, ini adalah satu yang namanya trend protector. Kenapa? Karena dengan menggunakan indikator trend protector ini, kita bisa memprediksi potensi tren yang akan terjadi. Ini saya garis bawahi ya, potensi tren yang akan terjadi. Jadi bukan berarti oh ini ketika indikatornya bilang naik, oh ini pasti naik. Kita akan lihat. Oke, saya akan demokan, saya akan perlihatkan seperti apa. Jadi di sini saya akan perlihatkan saya akan share screen nah ini dia. Oke, nah ini saya perlihatkan. Jadi yang namanya, oke ini kita fokuskan dulu di trend protektornya saja. Yang ini saya hapus dulu. Nanti akan saya perlihatkan gunanya buat apa. Nah, kita fokuskan di trend protektornya dulu saja. Ini saya gunakan time frame-nya H1 ya. H1 itu artinya 1 jam. 1 jam itu maksudnya apa? Nah, di sini kita lihat nih. Ada yang ada candle-candle ini kan, ada kotak-kotak ini. Ini H1 artinya satu candle ini merepresentasikan pergerakan harga selama 1 jam. Kalau dia warna putih, artinya dia dalam 1 jam dia harganya naik. Kalau dia hitam, artinya dia turun. Turunnya sejauh apa? Sejauh ini, dalam waktu 1 jam. Seperti itu. Nah, ini makanya saya gunakan 1 jam supaya ini jadi per 1 jam dia keluar candle-nya ya bahasanya. Nah, kita lihat ini adalah indikator trend protector. Ini di mata uang apa nih? AUD NZD. Nanti kita bisa cek di mata uang yang lainnya, tapi ini pertamanya AUD NZD dulu. Nah, di sini kita lihat ketika panahnya turun, maka potensi harganya turun. Sesimpel itu. Kita lihat di sini harganya panahnya muncul, di bawah sini adalah close candle-nya atau candle tertutup. Maka potensi profit kita, potensinya ya, sekali lagi ya, potensinya ya. Ini bukan cara trading yang saya lakukan, tapi ini potensinya yang saya sebutkan. Ini akan turun terus. Nah, potensinya adalah maksimalnya kita bisa profit 652 poin atau $652 per satu lot. Maaf, 600 berapa? $653 per satu lot. Itu ada angkanya ya. Dalam waktu berapa lama? Dalam waktu 18 jam. Angka 18 itu artinya ada 18 jam yang telah dilalui dari panahnya muncul sampai di titik terendah ini. 653 itu adalah berapa poin yang dilewati dari atas sampai ke bawah. Dari titik awal sampai di titik terendah yang saya klik ini, yang saya tuju ini. Seperti itu. Jadi
jadi potensinya adalah $653 per satu lot. Kalau kita tradingnya 0,1 lot gimana? Ya udah $65,3, sesimpel itu. Oke. Kita lihat lagi ke belakang. Nah, ini panahnya muncul. Panahnya muncul di sini, di candle yang ini. Nah, ketika warna putih, candlenya menutup di atas. Kalau kita ambil posisi ketika candlenya tertutup, maka potensi profit yang bisa kita dapatkan, sekali lagi ya, ini namanya potensi ya, dalam waktu 99 jam adalah 968 poin, yang artinya $968 per satu lot. Sekali lagi, kalau kita tradingnya 0,1 lot, ya udah profitnya berapa? 96,8. Oke, 2 kali profit ya. Nah, ini juga sama. Ini juga profit ya, dari sini dia turun ke bawah, ini profit, ini juga akurat, memprediksinya 3 kali tepat. Nah, ini juga yang biru ini tepat ya, sempat naik. Lalu kemudian ini turun tepat, ini naik sedikit, ini turun. Jadi so far so good. Nah, tapi apakah oke kalau kita tradingkan? Nanti kita akan lihat. Nanti saya akan jelaskan. Tapi saya akan perlihatkan dulu gambarannya. Pokoknya panahnya turun, artinya potensi tren pasar akan turun. Sesimpel itu. Jadi ini untuk melihat trennya. Jadi kita bisa lihat seperti itu. Nah, ini panahnya di bawah jauh banget gitu ya. Jauh banget. Kalau kita lihat jauh lagi, wah ini jauh sekali nih profitnya nih. Kalau potensinya ini luar biasa. Ini bisa sampai di angka hampir $3.000 ya dalam waktu 248 jam atau berapa itu? 10 hari. Kalau kita tahan 10 hari, ini profitnya hampir $3.000 per satu lot. Kalau dengan dengan 0,1 lot ya sudah, berarti potensinya hampir $300 seperti itu. Nah, ini ada panah ke bawah, kita lihat. Dia tidak turun ya, malah naik, turunnya belakangan. Nah, ini yang contoh yang tidak tepat nih. Jadi indikatornya muncul menghadap ke bawah, ternyata harganya malah naik seperti itu. Emang sempat turun, tapi kalau ini kita trading beneran, ini udah cut loss. Udah stop loss. Udah mengenai stop loss. Nah, ini ketemu satu yang kurang tepat indikatornya. Seperti yang saya katakan, indikator tidak mungkin 100%. Tapi kalau kita lihat, ini memang ini turun, lalu kemudian naik lagi. Ini memang secara akurasi cukup baik ya. Nah, ini contoh yang menurut saya turunnya dikit, tapi meskipun masih ada turunnya seperti itu. Nah, kita bisa lihat. Nah, ini contoh yang bagus nih. Kenapa? Karena langsung naik dia. Ini udah kena stop loss. Meskipun setelah itu turun seperti itu. Nah, kita lihat seperti ini kira-kira. Nah, ini sudah sekian bulan yang lalu, udah sampai bulan Mei, Juni. Kita coba patung yang lain. Saya tembak aja Euro USD misalnya. Ini naik. Ketika panahnya turun sedikit, panahnya naik, dia naik sedikit. Ini juga kelihatan dia turun, ini naik sedikit. Ini turun tapi sempat naik dikit sebelum akhirnya turun panjang. Ini naik tepat. Jadi benar-benar kita bisa dikatakan cukup reliable ya. Reliability-nya oke lah. Nah, ini naik tapi sempat turun dulu. Ini kalau kita trading kena stop loss nih. Tapi nanti saya akan perlihatkan bagaimana kalau kita trading beneran gitu ya. Nah, ini naiknya lumayan nih. Nah, ini tidak ada turunnya, ini kurang tepat, tapi habis itu dibalas naik, ini tepat juga panjang. Ini turun cukup oke, naik. Kita coba lagi misalnya NZD USD. Nah, ini kalau dia lagi sideways gini, tetap tepat tapi dikit-dikit gitu ya. Tetap kelihatan ada naik tapi turun tapi sedikit-sedikit. Seperti itu. Nah, ini naiknya lumayan panjang. Karena ini kita melihat tren ya. Jadi kalau misalnya seperti ini, dia sideways, trennya kurang terlihat. Seperti itu. Oke. Jadi ini bisa kita lihat naik turunnya. Coba lagi misalnya mata uang USD JPY misalnya. Kita bisa lihat tingkat akurasinya ya. Jadi ketika turun, nah dia turun, naik. Nah ini pas lagi sideways, naiknya kurang kenceng, tapi ya oke lah. Habis itu turun lumayan dapatnya seperti ini. Jadi ini adalah contoh. Nah ini panahnya turun, sampai sekarang masih panjang nih turunnya nih.
Ini tanggal berapa nih keluarnya? Tanggal 10 ya, tanggal 10 September. Seperti itu. Jadi kalau kemarin tanggal 10 pas ini muncul kita pasang sell, ya udah lumayan ditahan, oh masih kenceng nih turunnya nih, lumayan banget seperti itu. Oke. Nah, jadi ini contoh dari trend protector. Nah, ini saya balik lagi. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Rosid Ridlo, jika pasang SL dan TP di bawah 300 pip, nanti saya akan perlihatkan ya. Nanti saya akan perlihatkan. Oke, saya kembalikan lagi ke slide-nya. Oke, jadi nah itu tadi yang namanya trend protector. Nah, itu tadi namanya trend protector. Oke. Memperlihatkan potensi trennya. Jadi dengan trend protector kita bisa tahu memprediksi kemana arah harga akan bergerak. Apakah pasti? Ya tidak pasti. Tapi secara tadi secara kasat mata kita udah demokan beberapa, banyakkan menangnya. Dan kita nggak perlu sebanyak itu menangnya untuk kita memenuhi target profit kita. Kenapa? Karena kita hanya perlu satu menang lebih banyak. Udah mencapai target. Sesimpel itu. Kalau targetnya 3%. Kalau risk reward-nya 1:1. Oke, next. Oke, nah ini saya pernah membuat video ya. Profit 54% sebulan. No hoax, no clickbait, pemula juga bisa. Saya mendemokan indikator trend protector di mata uang, saya lupa mata uang apa kemarin. Saya demokan dan itu dari 25 kali trading itu 9 kali cut loss, 16 kali take profit dalam sebulan. Bulan Agustus 2020. Saya lupa mata uangnya, kalau nggak salah CHF JPY, Swiss franc yen kalau nggak salah. Nah, jadi kita bisa hitung. Jadi dari 25 kali trading, 16 kali menang, 16 kali, waktu itu saya pakainya 6%. Kenapa 6%? Karena depositnya itu saya gunakan asumsi $500. $500. Dan untuk untuk SLTP-nya tetap di angka $30. Jadi kalau $30 dari $500 itu adalah 6%. Oke. Nah, dari 25 kali trading, 16 menang, 9 kalah. Artinya apa? 16 kali menang dikalikan 6%, itu adalah 106%. Seperti itu. 96%. Sedangkan kalau 9 kali kalah, kali 6 itu 54%. Jadi tinggal dikurangin aja, itu dapatlah 54%. Nah, itu seperti itu hitung-hitungannya. Kalau mau tuh seperti apa, nonton aja videonya, ada di channel YouTube saya di D7 TV. Seperti itu. Nah, sekarang saya akan perlihatkan, saya akan simulasikan, kalau kita sekarang mainnya di 3% ya. Nah, ini tadi trading plan-nya seperti ini, depositnya $1.000, atau kalau mau tes dulu di $500 juga bisa. Atau kalau mau tes yang lebih aman lagi, di akun demo juga nggak apa-apa. Tapi anggap aja, saya akan trading di modal $1.000 atau 14 juta rupiah, dengan target profit atau loss-nya adalah 30 pips atau 300 poin. Kita akan lihat kalau kita menggunakan indikator trend protector ini oke atau enggak. Oke, saya akan perlihatkan. Saya akan kembalikan lagi ke ke sini ya. Ke ke MT4-nya. Nah, tadi kan saya katakan bahwa dengan adanya panah-panah ini, kita bisa mengetahui trennya, kita bisa memprediksi trennya, kira-kira trennya akan kemana nih. Oke, nah sekarang yang berikutnya adalah timingnya, kapan masuknya, dan apa yang kita gunakan untuk konfirmasi. Jadi ada filter, ada konfirmasinya, dan tentu saja untuk mencari timingnya. Nah, saya di sini menggunakan support resistant. Ini saya ganti dulu warnanya, biar senada dia. Searah. Oke, nah ini. Oke, nah ini. Jadi ini adalah support dan resisten. Apa itu support dan resisten? Baik, kalau support itu bayangkan gini, ketika kita mau jatuh ya dari atas ke bawah, ada tangan yang menyupport kita, menahan kita supaya nggak jatuh. Jadi support ini adalah yang ada di bawah. Kalau di layar support ini adalah garis yang titik-titik merah ini adalah support. Seperti itu. Resisten itu adalah menahan, tahanan ya, resisten.
Nah, menahan supaya nggak terbang. Nah, kan biasanya kayak gitu kan. Kalau kita mau terbang tinggi, ada resisten biasanya. Ada menahan. Nah, yang biru-biru ini menahan nih. Resisten bahasanya. Dia bukan apa namanya sebutannya resisten. Dia tidak menahan, tapi dia adalah sebuah garis bantu untuk mengetahui di mana sih titik-titik breakout-nya seperti itu ya. Jadi ini adalah indikator yang saya gunakan untuk mencari timing kapan masuk ke pasar, support and resistance. Nah, tadi saya mengatakan juga ada yang namanya filter atau konfirmasi. Nah, kalau untuk filternya, di sini saya menggunakan filter. Nah, ini warnanya saya ganti biar senada dia. Oke, seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Jadi gimana nih cara bacanya? Kan seperti itu. Pertama, kalau saya akan lihat dulu warna ininya, panahnya, arah panahnya. Warna bisa diganti-ganti bebas. Arah panahnya. Kalau panahnya ke bawah, artinya tren ini kemungkinan akan bergerak ke bawah atau harga itu akan bearish ya, beruang bearish ke bawah. Jadi kita pasangnya apa? Ya sell aja, short sell aja. Jangan pasang buy. Karena kemungkinan kalaupun harganya naik ketika panahnya lagi turun, itu adalah koreksi. Jadi biasanya turun, naik sedikit, terus turun lagi. Nah, seperti ini kita lihat ya. Turun, naik sedikit, turun lagi, naik sedikit, turun lagi, bablas. Ini trennya lagi turun, seperti itu. Jangan melawan tren. Ikutin aja trennya. Banyakkan menangnya, seperti itu. Oke, lalu berikutnya, di bawah ini yang seperti barcode ini, merah dan biru, ini adalah untuk konfirmasinya, filternya seperti itu. Jadi ketika panahnya turun dan yang di bawah ini barcode-nya atau garis-garisnya merah, maka terkonfirmasi kemungkinan besar atau kemungkinan lebih besar lagi harga memang akan turun. Nah, kapan saya open posisinya? Ketika harga menembus support seperti itu. Karena kan kita turun nih, menembus titik-titik yang merah ini. Nah, jadi misalnya ini garis titik-titik merahnya ya. Maka saya akan open posisi ketika harga sudah menembus di bawah. Jadi kan sudah terkonfirmasi ini. Oh, harga tembus nih. Ya udah, saya baru akan pasang posisi. Sekarang saya pasang posisi enggak? Sekarang saya tidak pasang posisi. Kenapa? Karena udah terbang jauh nih. Udah terbang jauh. Kalau 1, 2, 3, 4 jam yang lalu saya akan pasang posisi. Tapi karena udah lewat ya udah saya skip. Maaf. Oke, jadi contohnya seperti itu. Nah, tadi saya katakan, saya akan trading dengan risk and reward 30 poin gitu ya. 30 pips atau 300 poin. Nah, contohnya seperti ini, di sini aja. Ini ada panah warna merah. Oke. Dan di sini filternya merah, sampai di sini filternya masih merah ya. Nah, di sini ada garis support. Di mana saya akan open posisi? Saya akan open posisi, misalnya saya ngelihat, oh ini panah merah nih. Saya misalnya ngelihat pas lagi di candle ini ya, panah merah nih. Oh, ini ada support nih. Nah, saya akan open posisi ketika harga sudah tembus di bawah support. Nah, di sini ada nih momen, nah seperti ini kan udah tembus support nih. Saya akan open posisi di sini. Saya akan open posisi di sini. Udah tembus kan supportnya kan? Udah dijebol nih yang titik-titik merahnya nih. Saya akan pasang stop loss itu 300 poin di atas. Nah, di atas situ, di atas layarnya sampai nggak kelihatan ini. Oke, saya akan pasang stop loss itu 300 poin di atas. Oke, jadi di sekitar sini ya, saya akan pasang stop loss di sekitar sini. Lihat di merah-merah ini. Lalu kemudian saya akan take profit 300 poin di bawah ini, sekitar sini. Apakah kena profit? Kena. Di sini ketika turun panjang, udah kena nih profitnya. Seperti itu. Jadi, dengan cara seperti ini, kita bisa menentukan kapan sebaiknya keluar atau masuk dari pasar. Nah, lalu kita lihat lagi. Nah, misalnya kita trading di sini ya. Nah, kita lihat di mana ini panah yang ini kita lihat. Oh, dia turun nih. Arahnya turun nih. Oh, dia menembus di sini nih. Nah, atau di sini dia menembus support.
kita pasang posisi di sini, pasang sell, sempat floating minus sampai 152, lalu kemudian turun jauh sampai ke angka 360 poin. Nah, tadi kan saya katakan, kalau di trading plan saya, cukup $30 aja. Cukup $30 aja. Jadi di sini, ketika dia sampai di angka di sini, ini udah take profit nih. Jadi saya udah untung di sini. Nah, lalu kemudian kita lihat panah berikutnya yang naik ini. Di mana dia memotong resisten? Nah, di sini dia motong resisten. Ini saya zoom in aja ya. Ini saya zoom in. Oke, saya zoom in lalu kemudian saya geser. Di mana dia memotong resisten. Nah, di sini nih ada pemotongan resisten nih. Saya akan pasang OP di sini. Lalu kemudian dia akan naik, turun, naik lagi 90 poin atau $9 dengan 0,1 lot. Lalu kemudian terjadi perubahan tren, akhirnya dia turun. Sehingga posisi saya yang ini terjadi stop loss atau stop loss, dan ini pun masih merah. Jadi sebenarnya saya nggak akan open posisi ini di sini karena masih merah di sini. Oke, jadi inilah gunanya filter. Kalau tidak ada filter, saya udah open posisi di sini. Inilah gunanya ada filter. Jadi begitu di warna biru, saya tahu ini akan naik, tapi karena di sini masih merah filternya, saya tidak akan open posisi dulu. Seperti itu. Nah, inilah gunanya kita menggunakan filter. Oke, lihat di sini lagi. Nah, di sini panahnya warna merah. Ketika di sini merah, baru saya akan open posisi. Seperti itu. Jadi, kita bisa melihat di mana kita open posisinya. Nah, di sini ada lagi panah warna biru. Dan di sini barcode-nya baru mulai jadi biru, dan kita lihat di sini ada pemotongan ada pemotongan resisten ya di sini ya. Ini saya demokan dulu. Nanti kalau ada peluang saya akan open posisi. Tapi saya akan demokan dulu, perlihatkan. Nah, di sini saya open posisi, sempat floating minus, sempat floating plus, dan akhirnya naik di sini kena profitnya. Inilah gunanya kita menggunakan filter seperti itu. Nah, kalau saya trading bagaimana? Ini kalau saya ya, kalau Anda punya style yang berbeda, silakan. Kalau saya trading itu sebenarnya simple banget. Jadi ada orang mengatakan, trading itu harus dipantengin, enggak juga sebetulnya. Jadi kalau kita tahu, kita trading menggunakan time frame H1 ya, atau 1 jam. Artinya, candle-nya akan terbentuk kan dalam setiap 1 jam nih. Ini sekarang jam 8.48, 12 menit lagi, ini candle akan tertutup, akan buka candle berikutnya. Nah, ketika candle-nya tutup, kita baru open posisi. Jadi sebenarnya kalau kita mau full time trading, ya udah mantenginnya 5 menit saja. Jam berapa? Misalnya kita bangun jam 7 nih, bangunnya jam 7. Jam 7.55 lihat pasar. 8.55 lihat pasar, siap-siap. Karena kalau kita lihat, ini kayaknya ada peluang nih. Siap-siap, nanti jam 8-nya ambil, jam 9-nya ambil. Nanti jam 9.55 kita lihat pasar lagi. Untuk apa? Untuk melihat jam 10 ada peluang nggak? Seperti itu. Jadi hanya 5 menit aja. Kalau kita tradingnya hanya 8 jam sehari, 8 jam, 8 kali 5 menit, itu kita hanya kerja 40 menit sehari, dan kita bisa menyebut diri kita full time trader. Seperti itu. Jadi terserah Anda, style Anda bagaimana. Kalau mau yang di M5 misalnya, ya silakan mantengin terus 5 menit. Silakan. Nah, tapi kalau misalnya kita masih punya, ini malah ini ngeheng dia. Tapi kalau misalnya kita masih punya kehidupan yang lain, ya udah di H1 udah oke kalau saya pribadi ya. Kalau Anda silakan. Mau coba M1 ya boleh, silakan. Itu terserah Anda gitu ya. Pilihan Anda. Nah, ini contohnya nih. Ini panahnya turun di AUD/NZD. Ini panah yang terakhir ya, turun. Dan ini merah. Ininya barcode-nya merah. Jadi terkonfirmasi ya, ini kayaknya akan turun nih, seperti itu. Ini akan turun, terkonfirmasi. Nah, kita tinggal pasang sell stop saja, seperti itu. Karena ini masih tengah-tengah kan. Atau kalau misalnya kita lihat, ini udah turun kejauhan nih. Kalau saya pribadi, kalau udah kejauhan kayak gini, saya biasanya akan cari yang lain yang panahnya baru-baru. Kalau panahnya masih baru, itu masih fresh biasanya. Peluang dia mengikuti tren lebih besar daripada kalau yang udah lama kayak gini. Ini udah kayak expired gitu kayaknya.
Kita lihat lagi. Nah ini panahnya turun, dia menembus support, menembus tegas, tapi di sini barcode-nya masih biru. Filternya masih biru. Saya belum akan ambil open posisi dulu. Cari lagi yang lain. AUD USD misalnya. Panahnya naik, barcode-nya biru, tapi dia nembusnya udah lama banget. Saya nggak akan open posisi di sini. Kenapa? Karena nembusnya udah lama. Udah expire. Udah expire. Jadi mendingan yang masih yang baru-baru aja. Jadi kalau kayak gini kita santai aja. Bener-bener kayak santai aja. Apa namanya, kayak ya udah nggak usah ngoyo, nggak usah maksain gitu ya. Nah ini kita lihat dari panah keluar sampai hari ini udah 3 hari ya. Udah 3 hari. Kita bisa misalnya konfirmasi bisa di H4, kita lihat trennya seperti apa. Oh, trennya udah mulai turun juga nih di H4. Jadi lebih untuk meningkatkan akurasinya aja, konfirmasi aja. Jadi ada banyak ya cara untuk mengkonfirmasi ya. Tapi paling nggak dari sini kita udah bisa melihat ini gampang sekali. Nah ini misalnya panahnya turun, lalu kemudian ini menembus support dan ini warna merah. Dan ini sebenarnya ini peluang yang bagus kalau kita mau coba pasang gitu, pasang posisinya ini bisa seperti itu. Nah kalau mau tambahan lagi untuk konfirmasinya, ini kita lihat ini mata uangnya apa? Euro AUD, apa Euro Australian Dollar. Ini bisa kita lihat juga di apa namanya, di sini. Kita bisa lihat di investing. Tadi di Euro AUD. Ini sebagai tambahan aja. Kalau Anda mau gunakan, ini bisa. Ini enak banget. Euro AUD. Mana Euro AUD? Nah, ini dia. Ini di Euro AUD kita lihat. Wah, strong sell. Menurut ini strong sell. Nanti banyak banget nih indikator-indikator menggunakan sell. Jadi untuk Euro AUD sebenarnya ini udah banyak nih konfirmasinya nih di Euro AUD nih. Nah di sini apa namanya? Di sini kita bisa mulai pasang sell. Jadi di sini pasang sell, lalu kemudian kita tinggal atur aja. Tadi resikonya saya selalu dengan $30 gitu ya. $30 untuk take profitnya juga di angka $30 seperti itu. Kita lihat H4 sudah apa namanya H1 ini seperti ini contohnya. Take profitnya di bawah nggak kelihatan, saya tulis manual aja. Tadi saya dapat harga di 1,6 17 3 1,6 1435 seperti ini. Nah, ini contohnya. Jadi saya benar-benar 3% aja. Euro CAD kita lihat, oke ini ada peluang kalau mau pasang sales, ternyata tadi delay. Nah ini barcode-nya biru, jadi kita lewatin dulu aja. Nah ini Euro CHF, nah ini saya udah pasang juga sebelumnya, tinggal menunggu aja. Jadi panahnya turun, masih digoyang-goyang, nanti juga ditunggu aja, nggak apa-apa. Nah ini ada udah motong tapi udah lumayan jauh. Jadi bener-bener kayak apa namanya, kita tinggal lihat aja. Kalau ini memasuki apa namanya, indikatornya masuk dan filternya masuk, konfirmasinya masuk, maka besar peluang harga akan bergerak searah seperti itu. Jadi memang sangat mudah sekali ya, sangat sederhana sekali. Gimana caranya? Oke, ini ada beberapa pertanyaan dari Pak Rulan. Pak, tanda panah biru merah itu bisa dikatakan support resisten enggak? Enggak sebetulnya. Kenapa? Karena itu hanya memberitahukan trennya aja. Untuk ngasih trennya aja, harga akan kemana bergeraknya. Jadi itu bukan apa namanya? Saya sharekan lagi ya. Bukan menunjukkan support resisten, tapi menunjukkan arah akan kemana. Seperti itu. Support resistennya lebih baik lihat yang titik-titik ini aja. Ini titik-titik support resisten. Ini lebih gampang. Seperti itu. Oke. Lalu kemudian tadi ada pertanyaan lagi. Kalau
nggak salah gimana cara gantinya ya, gimana cara gantinya. Oke, gimana cara ganti warna filter? Oke, kalau udah tampil, udah tayang seperti ini, kita tinggal pilih ini aja, chart indikator list atau Control I. Nah, misalnya saya mau ganti warna panahnya, saya ganti colornya misalnya yang naik jadi hijau, yang turun jadi hitam. Bisa, nanti dia akan berubah. Nah, yang naik jadi hijau, yang turun jadi hitam. Jadi kalau kita pencet ini ya, chart, indikator list atau control I, ini kita bisa ganti. Misalnya mau, sekali lagi saya tunjukkan, misalnya mau yang naik kuning, yang turun mau apa nih, dark golden, nah, boleh juga, silakan. Sesukanya aja. Nah kalau saya pribadi lebih suka, karena udah biasa aja sih, sebenarnya biasa karena dulu waktu belajar diajarinnya warnanya ini, jadi saya pakai yang naiknya biru, yang turunnya merah. Nah seperti ini. Dan ini tinggal disesuaikan aja, resistennya warnanya biru, supportnya merah, filternya juga gitu, yang naik biru, yang turun merah, jadi lebih gampang. Jadi kalau dia senada misalnya, oh panahnya merah, tembus resisten merah, filternya merah, sel, gitu aja. Jadi lebih gampang. Bedanya apa dengan si Robinhood? Robinhood itu software, robot. Ini kita belajar indikator ya untuk trading manual. Filter yang bawah, gimana cara munculin filter? Oke, saya delete dulu. Oke, saya hapus dulu indikatornya. Oke, delete. Yes, sorry. Cara munculinnya gampang. Ini kita pilih ini, F tambah, indikator, custom, tambahin aja. Kalau anda udah punya ya, kalau belum punya ya nggak ada. Nah ini saya ganti warnanya. Kalau belum punya ya nggak ada. Gimana caranya biar punya? Nanti minta, nanti kita kasih seperti itu. Oke, jadi dengan cara seperti ini kita dapat apa namanya, bisa dapat nih, oh filternya seperti ini. Nah ini udah satu warna ya, panahnya ke merah, tembus di apa support titik-titik merah, lalu kemudian barcode-nya warna merah. Ya udah, gitu aja. Sesimpel itu. Kayak simpel banget. Oke, saya kembalikan lagi. Mana tuh slide-nya? Oke, jadi di sini oke, jadi tadi demonya ya, gimana cara kita tradingnya dengan plan yang sangat sederhana. Sederhana dalam arti, ya udah kita tinggal ambil aja, kalau nggak loss $30, ya profit $30. Pak, kalau misalnya trading saya, misalnya dalam satu hari, saya 5 kali trading, 5-5-nya loss. Saya loss $150 dalam satu hari, dari modal $1.000. Wajar nggak? Ya wajar, kenapa nggak? Itu bisa terjadi seperti itu. Tetap bisa terjadi hal seperti itu. Misalnya ketika terjadi news besar, kita masih awam nih, belum ngerti nih news itu bagaimana, belum ngerti gimana caranya analisa news. Sangat wajar itu terjadi. Cuman news kan nggak tiap hari seperti itu, dan nggak satu news besar sekalipun tidak efek ke semua mata uang. Jadi sebenarnya tetap ada peluang untuk profit. Makanya saya punya satu komunitas yang namanya Daily Income, di mana di komunitas Daily Income ini ada mentornya Pak Heru yang juga ada di webinar ini. Pak Heru juga akan share ada news apa, dan nanti efeknya bagaimana, itu kita bisa belajar sama-sama di sana. Nah, itulah gunanya kita bergabung di komunitas yang yang dimoderatorin dan atau dibimbing langsung oleh expertnya. Makanya kalau kita punya komunitas dan kita belajar itu jauh lebih gampang. Nah, indikator trend proyektor Anda bisa dapatkan gratis. Anda tinggal hubungin aja tim online D7 yang ngajak Anda ke webinar ini. Nanti Anda nggak cuma dapat trend protector, Anda juga akan dapat support resistennya, dan Anda juga akan dapat filternya. Dan ini kita kasih gratis sampai dengan akhir September ini. Jadi per Oktober trend protector ini kita akan buat berbayar. Dan berbayarnya itu per tahun itu adalah $2,5 juta per tahun. Seperti itu. Nah, gimana kalau yang udah dapat sekarang? Kan gratis nih. Ya udah, gratis selamanya untuk Anda. Seperti itu. Jadi tinggal hubungin aja tim online D7 yang ngajak ke webinar ini, nanti akan dikasih gratis
ini Anda akan dikasih gratis. Dan nggak cuma dapat trend protector, tapi Anda juga akan dapat support resistan yang tadi, yang titik-titik merah biru, dan barcode-nya, yang filternya itu. Jadi benar-benar bisa dapat semuanya sepaket. Nanti belajar makainya gimana? Kita ada grup ada grupnya yang bisa kita belajar sama-sama di sana. Oke, jadi itu yang bahan webinar hari ini. Sangat simpel sekali. Jadi trading pakai indikator gampang banget. Jadi kalau ada pertanyaan, oke, kita bisa diskusi. Ini udah jam 9 juga ya, udah jam 9 juga. Sorry, kalau di Bali jam 9. Ini sekali lagi ya, bagi teman-teman yang merayakan selamat Hari Raya Galungan, mudah-mudahan ke depan makin dahsyat, makin sukses. Oke, saya belum dapat Pak. Oke, nanti diinfo aja ke tim online D7 yang ngajak Pak Rosyid ke sini, nanti bisa diinfo ya gimana cara dapetinnya. Kalau ambil di bawah $30 gimana? Oke, jadi gini. Jadi sebelum saya menggunakan indikator ini untuk trading, maksudnya sebelum saya trading full menggunakan indikator ini, saya tes dulu, saya coba-coba dulu. Berapa sih angka yang paling enak gitu ya? Berapa sih risk reward yang paling enak? Paling enak dalam arti kalau loss nggak sakit-sakit amat gitu ya. Loss pasti sakit lah. Mau Bill Gates juga kalau trading forex loss ya pasti bete juga gitu kan. Tapi nggak sakit-sakit amat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya harga itu bergeraknya dinamis. Ketika dia naik, itu nggak naik lurus rata, enggak, tapi naik turun. Nah, jangan sampai ketika dia ada koreksi, mestinya trennya naik tapi turun dulu bentar kan. Jangan sampai koreksi dikit kena stop loss. Kena stop loss itu berbalik naik. Lah itu kan bikin bete banget sebenarnya. Nah, makanya setelah saya coba-coba, buat saya pribadi di angka 30 itu paling enak. Kenapa? Karena kalau untuk koreksi itu kena di 30 itu lebih jarang daripada kalau kita di 15, di 20. Kalau kita ambil stop loss-nya itu di $20 atau di 20 pips, itu lebih sering kenanya. Udah kena stop loss, habis itu harga balik, kan bete banget gitu loh. Kan tuh ya bete. Tapi kalau 30, harga koreksi sampai 20 poin nggak masalah. Harga koreksi sampai 25 poin nggak masalah. Habis itu balik seperti itu. Nah, gimana kalau misalnya kita ambil lebih banyak lagi, 50 misalnya. Kalau misalnya trennya berbalik, 50-nya kena, itu secara psikologi itu lebih besar pengaruhnya. Dan peluang kita MC lebih gede daripada kalau kita cuma 30 poin. Ini asumsinya kita deposit 1.000 ya. Kayak gitu. Jadi makanya kalau saya pribadi, sweet spot untuk saya pribadi itu adalah 30. Kayak gitu. Sekali lagi, secara resiko lebih kecil, tidak gede ya, 30 poin itu kayak oke lah. Kalau dengan $1.000 0,1 lot berarti kan 3%. Kalau 50 poin kan 5% resikonya, 3% oke lah buat saya gitu. Lalu kemudian kalau profit 3% sehari buat saya itu udah gede. Kenapa? Karena kalau tradingnya 20 hari 60% profitnya. Oke lah, gede lah itu, gede banget lah seperti itu. Kalaupun nanti kalah ya oke, nggak ada masalah. Jadi itu kalau saya Pak Rosyid. Tapi kalau Pak Rosyid mau coba-coba silakan, nggak apa-apa. Coba-coba aja. Nanti coba 20, 10, 15, 40, 55, 60 silakan. Yang mana sweet spotnya silakan. Hari ini sudah profit berapa? Ini masih banyak yang floating, ya, masih banyak yang floating. Kalau target 3% sehari. Jadi hari ini lumayan panjang ya. Biasanya saya kalau misalnya udah floating $30, saya cut semua. Seperti itu. Harus di Monex ya trade-nya. Yes. Jadi indikator ini memang yang sangat cocoknya memang di Monex, dan ini memang yang mengeluarkan memang partner saya dari Monex, dan memang akan dikunci untuk akun yang di Monex saja. Seperti itu. Dan ini gratis indikatornya. Gitu, lagi belajar move on. Harus laptop ya? Iya, karena ini indikator custom. Custom tidak ada di handphone. Harus di laptop. Lagi belajar move on karena kemarin lost di gold. Oke, siap. Indikator ini bisa dipakai di gold juga. Seperti itu, kalau mau main gold bisa juga. Oke, mantap ya Pak Rulan ya. Dahsyat luar biasa nih. Oke. Kalau misalnya nggak punya laptop gimana? Oke, sebenarnya simpel. Kalau nggak punya laptop, nah ini kan kita ada komunitas nih. Nah, di komunitas itu nanti
akan ada sinyal-sinyal. Saya gini, oh ini ada peluang nih, tinggal ikutin aja. Bisa. Gimana caranya buy stop sama sell stop? Oke, saya demokan langsung ya. Ini saya share screen ke apa namanya nih, ke MT4. Ini mudah-mudahan kelihatan ya. Oke, jadi saya mau demokan buy stop ya. Sebenarnya gampang. Jadi misalnya mau buy stop di sini ya, di sini ya, di mouse saya ini ya. Cara gampangnya gini, klik kanan, trading, buy stop. Udah, ini buy stop. Jadi ketika harganya naik sampai ke sini, buy-nya akan tereksekusi. Ini buy stop. Oke, lihat. Nah, saya mau cari yang ini panah yang harganya nggak terlalu di atas nih. Nah, ini. Saya mau pasang sell stop. Saya mau pasang sell stop di sini ya. Klik kanan, trading, sell stop. Udah, jadi. Ini udah sell stop. Sell stopnya mau saya geser. Nah, ke sini. Nah, dah, gampang banget. Kalau pakai laptop enak banget ya, tinggal geser-geser aja. Oke, ini bisa saya delete ya. Oke, jadi oke, sekali lagi saya demokan. Klik kanan aja, trading, sell stop. Kalau di atasnya, klik kanan, trading, buy stop. Nah, ini saya delete dulu nih. Takutnya kalau terexecute, harganya terbang, saya tidak siap. Oke, jadi itu ya kalau kita mau buy stop, sell stop, caranya kayak gitu. Oke, tadi ada pertanyaan lagi di chat. Dari Redmi, sama tidak dengan binary option, apa bedanya? Beda ya. Karena gini, kalau binary option, kita menebak apakah harga akan di atas atau di bawah harga kita open dalam waktu tertentu. Seperti itu. Apa namanya, dari pengalaman saya main binary, itu biasanya binary itu 1 menit, 2 menit, 5 menit, dan hampir nggak ada metode untuk menganalisa harga 1 menit kayak gitu. Seperti itu aja. Saya pernah nggak main binary option? Pernah. Saya pernah profit berapa itu? Dari $400 jadi 2.400. Pernah. Tapi habis itu habis. Jadi beda ya. Berarti setelah menyentuh garis dia otomatis sistem OP ya? Betul. Pak Rosyid, betul. Setelah menyentuh garis dia OP. Kalau indikator dipakai di gold, TP tetap menggunakan 30 pip. Kalau saya tetap. Ada nggak metode yang lain? Ya bisa, ada. Misalnya kalau misalnya mau lebih kreatif lagi, misalnya pasangnya sell, berarti kan harga ke bawah kan? Sell stopnya di atas, misalnya bisa dipepetkan ke resisten misalnya, atau dipepetkan ya di resisten di atasnya, seperti itu. Jadi kan nembus support baru pasang sell nih, stop lossnya di mana? Di resisten di atasnya, itu bisa kayak gitu. Atau enggak, kalau mau seperti saya ya udah 30-30 selesai. Kenapa 30-30? Ya buat saya itu sweet spot saya, gitu aja. Untuk apa namanya, komoditas apapun sama. Itu kalau saya. Oke, apakah masih ada pertanyaan? Kalau masih ada pertanyaan silakan. Sampai saya tunggu sampai jam 9:11, 2 menit. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti kalau misalnya teman-teman ingin mendapatkan indikator ini, sekali lagi, itu nanti bisa menghubungi tim online D7. Bisa menghubungi tim online D7 atau yang ngajak ke sini aja lah gampangnya. Dihubungin aja, nanti bisa mendapatkan indikator ini. Jadi kalau mau dapat indikator, mendingan cepetan mintanya, karena per Oktober 2021, 2020, Oktober 2020 ini typo ya, bukan 2021 ya, 2020 yang benar ya. Per Oktober 2020 ini kita akan buat berbayar. Berbayarnya pun langganan, 2,5 juta per tahun. Tapi kalau udah mendapatkan di bulan September ini gratis selamanya. Syaratnya apa aja? Anda tinggal bikin akun aja, akun live, karena nanti indikatornya akan dikunci di akun Anda. Seperti itu. Nanti kalaupun akunnya akun live, Anda bisa mulai dengan akun demo dulu, nggak masalah.
Jadi Anda bisa mulai dengan akun demo, Anda cobain, kalau nanti ternyata memang hasilnya bagus, ya udah Anda pakai akun live-nya. Kenapa pakai akun live disarankan? Karena kalau pakai akun demo doang, yang ada bete. Aduh, profitnya banyak, nggak bisa ditarik. Mau bayar uang sekolah, nggak bisa pakai akun demo, nggak bisa, harus pakai akun live. Akun live-nya pun, saya sarankan mulainya kecil dulu, tes dulu. Minimal $5 dulu aja. Nanti sampai dapetin feeling-nya aja. Gimana kalau $5-nya habis? Ya it's okay, nggak apa-apa. Tapi dapat feel-nya, itu dulu yang penting. Kenapa? Ketika feel-nya udah dapet, maka ke depan profit-nya itu lebih gampang dapetinnya, karena kita udah biasa. Sama seperti gini, saya pertama kali banget mulai bisnis, sebelum online D7, ini saya keluarin modal sampai puluhan juta dan habis. Karena saya belum ngerti bisnis itu kayak gimana sih, running bisnis itu kayak gimana sih. Duit ada, tapi nggak ngerti apa-apa, akhirnya habis. Lalu kemudian ketika saya mulai online D7, tanpa modal pun bisa. Seperti karena udah ngerti caranya bagaimana. Makanya ketika Anda mulai belajar, mulai dari akun demo dulu. Saya mulai bisnis, itu nggak ada demonya, langsung. Mana ada bisnis demo. Nah, di trading forex ini kita bisa demo dulu. Dapetin feel-nya aja, dapetin taste-nya aja, baru mulai pakai uang beneran. Seperti itu. Itu lebih enak, lebih lancar jadinya. Dan saya juga ada komunitas daily income, kalau mau ikutan silakan, karena ada mentornya, ini mentornya udah pengalaman 20 tahun di dunia trading. Udah ngerti lah asam garam, pahit manisnya, panas dinginnya trading udah ngerti. Ada berita, ada segala macam udah ngerti. Jadi lebih aman kita tradingnya kalau di guide oleh seorang yang memang udah master di bidangnya, seperti itu. Oke, apakah jika ganti mata uang, trend protektor harus dimasukin lagi dari file? Nggak harus. Itu langsung lanjut. Nggak usah kita setting-setting lagi. Lukisan di belakangnya bagus. Oh, thank you. Itu lukisan saya. Jadi kalau lagi nggak ada pasarnya, nggak ada peluang bagus, sudah saya ngelukis. Kalau yang kerja kantoran gimana Pak mainnya? Secara masuk jam 8, pulang jam 6. Ya bebas. Tadi kan saya bilang, kalau kita main di H1, kalau kita trading di H1 atau hourly, kita hanya perlu ngelihat pasarnya itu kan setiap menit ke 55. Misalnya masuk kantor jam 8, oke, cek jam 7.55. Ada peluang nggak? Kita screen aja satu persatu mata uangnya. Kita cek, kalau nggak ada ya udah skip. Lalu jam 8.55 ya istirahat 5 menit. Istirahat 5 menit. Cek, kalau nggak ada ya udah skip. Seperti itu.